Jemaat Tuhan yang terkasih, Tabi pun. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan diperteguh oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan menganugerahkan hari baru kepada setiap kami. Kami rindu kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Firman yang meneguhkan iman kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Hidupku harus berguna walau hanya sekali saja. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada seorang gadis di Inggris yang menderita penyakit langka pada paru-parunya. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya cara agar ia dapat sembuh adalah mencoba pemasangan paru-paru buatan. Walau cara ini tidak menjamin kesembuhannya, saudara-saudari, namun tidak ada hal lain yang dapat dilakukan pada saat itu. Sebelum menjalani operasi, gadis ini berpesan bahwa jika ia tidak selamat, maka orang tuanya harus membantunya supaya dapat mendonorkan anggota tubuhnya untuk 3 pasien lain di rumah sakit tersebut yang sedang dalam kondisi kritis. Gadis ini berkata, "Aku sudah sakit dalam waktu yang cukup lama. Aku seperti tidak pernah melakukan apapun dalam hidupku. Aku hanya diam di sepanjang hariku, agar aku dapat menjaga diriku untuk tetap bernafas. Karena itu, aku hanya ingin membantu mereka. Mereka yang juga merasakan tidak nyaman karena harus berdiam diri dalam waktu yang lama karena penyakit yang sulit disembuhkan. Aku ingin hidupku menjadi berguna walau hanya sekali saja." Dan yang terjadi setelah operasi selesai dilakukan ialah gadis ini tidak lagi membuka matanya. Keputusan yang berat bagi orang tuanya, yaitu melepas semua alat bantu yang ada dan menyerah pada keadaan, harus diambil oleh kedua orang tuanya. Tim dokter pun harus mengambil tindakan dengan mengangkat organ hati, ginjal, dan pankreas gadis ini untuk didonorkan kepada 3 pasien lain yang juga sedang kritis. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibrani 9 ayat 27 menegaskan bahwa hidup kita di dunia ini hanya satu kali. Setelah itu kita mati dan kita akan dihakimi. Maka apakah yang akan kita lakukan untuk hidup yang hanya satu kali ini? Saudara-saudariku, Tuhan tidak pernah menuntut kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi sesulit apapun keadaan kita, keberadaan kita, ternyata kita bisa tetap melakukan sesuatu yang berarti bagi sesama kita, bagi lingkungan kita di dalam kehidupan ini. Maka penting sekali bagi kita membuka hati kita seluas-luasnya. Karena Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan mulia, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Mari lihat keluarga kita. Mari lihat tetangga kita. Mari lihat saudara seiman kita. Mari lihat masyarakat dan dunia sekitar kita. Apakah yang bisa kita perbuat bagi mereka? Saudara-saudariku terkasih, di era digital ini, manusia sedang diarahkan melihat pada satu arah. Sebuah layar kecil yang dapat memanjakan mata, telinga, dan hati kita setiap hari. Hal ini sesungguhnya dapat mengikis nurani kita yang peka terhadap sesama dan saudara-saudari di sekitar kita. Bahkan dapat membuat kita melupakan firman dan doa yang menjadi kekuatan kehidupan kita. Maka rencanakanlah sebuah hidup yang memberkati. Jangan hanya fokus kepada satu hal untuk diri kita sendiri. Lewat gaya hidup yang mengutamakan Tuhan setiap hari,
dan membaca setiap perintah-perintahnya. Itulah yang terpenting untuk kita kerjakan setiap hari. Niscaya pola pikir kita, perkataan kita, dan sikap hidup kita akan menjadi berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih, tak seorang pun di antara kita tahu sampai umur berapa kita hidup. Maka mulailah berbuat sesuatu mulai dari sekarang, agar hidup yang kita jalani menjadi berarti sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian yang tidak asing bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami jadi berkat. Kami rindu melakukan sesuatu di dalam hidup kami untuk Tuhan dan sesama kami. Sehingga ketika kami tidak berdaya lagi, kami tahu Tuhan, hidup kami telah jadi berkat. Hidup kami berarti dan kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan atas kehidupan yang kami miliki. Mari perteguh iman kami. Mari terus pimpin kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya hikmat-Mu akan memampukan kami melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.